Perkenalkan, nama saya Devi Rahmawati dengan NIM C1C021114 dari kelas R12. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang subjek PPh orang pribadi, objek, norma perhitungan, mekanisme pembukuan, dan tarif PPh untuk orang pribadi. Belum memasuki materi, baiknya kita mengetahui arti dari pajak penghasilan orang pribadi, yaitu adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Selanjutnya, subjek pajak penghasilan orang pribadi itu ada dua, untuk subjek PPh orang pribadi dalam negeri dan untuk luar negeri. Yang pertama di dalam negeri itu bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang ketiga mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Yang keempat memperoleh penghasilan melebihi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Yang kedua ada subjek PPh orang pribadi luar negeri. Itu yang pertama tidak bertempat tinggal di Indonesia. Warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan yang terakhir ada warga negara Indonesia yang berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Selanjutnya, objek PPh orang pribadi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, penghasilan dari pekerjaan. Dibagi lagi menjadi tiga, yaitu penggantian atau imbalan, hadiah dari pekerjaan, lalu penghasilan dari usaha. Yang kedua ada penghasilan dari modal, itu dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan. Lalu ada dividen, royalti atau imbalan atas penggunaan hak, dan yang terakhir itu ada sewa dan penghasilan lain. Lalu yang ketiga itu ada penghasilan lain-lain. Yang pertama itu ada hadiah dari undian, penerimaan kembali pembayaran pajak, dan penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Selanjutnya yaitu norma perhitungan PPh orang pribadi. Norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN adalah norma yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam penghitungan penghasilan neto dalam 1 tahun pajak sebagai dasar penghitungan PPh pasal 25 atau 29 yang terutang. Lalu norma penghitungan ini bertujuan untuk menyederhanakan penghitungan dalam mencari penghasilan neto. Lalu setelah mendapatkan besar penghasilan neto, wajib pajak dapat menghitung besaran PPh terutang untuk kebutuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Selanjutnya materi mekanisme pembukuan PPh orang pribadi. Itu mengutip dari Undang-Undang KUP pasal 28 ayat 9, pencatatan adalah data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Lalu pengertian pembukuan berdasarkan Undang-Undang KUP pasal 1 ayat 29 adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Materi yang terakhir yaitu ada tarif PPh orang pribadi. Untuk tarif ini dikenai 4 lapisan, yaitu yang pertama penghasilan dari 0 rupiah sampai dengan 50 juta rupiah itu dikenakan tarif 5%. Lapisan yang kedua, penghasilan di atas 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah itu dikenakan tarif 15%. Lalu lapisan yang ketiga, penghasilan di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah itu dikenakan tarif 25%. Lalu yang terakhir ada penghasilan di atas 500 juta rupiah itu dikenakan tarif 30%.